Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Nah, udah nonton belum part satunya? Kita bahas sekarang lanjut ya di part 2 mengenai jamur yang biasa nyerang di burung. Oke, kemarin kita udah dapet Candida, kemudian Macrorhabdus ya, Megabacteria. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Aspergillus atau penyakitnya Aspergillosis. Ini bisa menyebabkan burung sesak nafas ya, sesak nafas, dan ini paling cukup sering di parrot, di burung predator juga cukup sering gitu. Dan kalau misalkan udah kena aspergillosis, ini udah kena aspergillus, biasanya ya burung susah sih bertahannya ya, karena kita bahas kali ini di podcast ini ya. Oke. Nah, penasaran kan, aspergillosis ini biasanya ketahuan pada burung-burung yang udah parah kondisinya. Kenapa? Karena menurut pengalaman gue pribadi di sini ya, di Indonesia, jadi aspergillosis ini ketahuannya memang udah parah. Kondisinya udah megap-megap, badannya udah kurus, udah nyilet, dan nafsu makannya udah nggak ada gitu. Biasanya ini memang udah end stage. Lalu ada berapa stage sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk aspergillosis ini ada early stage, mid stage, dan end stage ya gitu. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu aspergillosis ini apa. Aspergillus ini merupakan jamur yang ada di lingkungan, juga ada sporanya ada di lingkungan, kadang mengkontaminasi makanan gitu. Dan di tenggeran juga bisa. Kemudian kalau misalnya untuk beberapa burung predator ya, biasanya di bawahnya itu di kotoran gitu, lembab, itu juga bisa ada aspergillus kayak gitu. Tetapi kenapa kok ada burung A kena, burung B, burung C nggak kena? Nah, aspergillus ini juga merupakan jamur yang oportunis. Jadi sporanya ada di mana-mana, tetapi baru menginfeksi, baru muncul gejala pada saat burungnya ngedrop imunnya. Dan aspergillus ini tidak menular dari burung satu ke burung lain. Ya, jadi kalau misalnya ada burung A terinfeksi, dia barengan sama burung B, ini nggak menular dari burung ke burung, tetapi penularannya itu ya lewat spora yang ada di lingkungannya gitu. Jadi misalkan ada spora di lingkungan, ada di makanan, nah ini yang bisa menulari burung. Jadi sesama burung enggak gitu. Nah, kemudian aspergillus ini kenapa pada saat dibawa ke dokter hewan kondisinya udah parah? Karena gini, si aspergillus ini untuk early stage itu gejalanya justru tidak menunjukkan pada sesak nafas ya. Jadi cukup harus diingat nih. Jadi pada stage awal aspergillus ini biasanya burung nafsu makannya turun, kemudian mencret, kadang mencretnya itu ya hijau gitu ya. Kemudian berat badannya mulai turun. Terus jadi belum ada gejala sesak nafas, itu belum ada. Pokoknya gejalanya masih di sekitar pencernaan, dan banyak orang keliru dengan gejala ini. Jadi diobatinnya pakai misalkan antibiotik, pakai ya mungkin anti jamur lain ya yang bukan untuk aspergillus gitu. Nah, jadi pada saat penggunaan antibiotik nih, misalkan dengan gejala diare, mencret segala rupa, nah pakai antibiotik yang ada misalnya dia positif aspergillus, justru malah si jamur ini lebih subur. Nah, akhirnya kalau misalkan tadi dari early stage nggak ketahuan, nah dia bisa meningkat nih ke stage selanjutnya, misalnya mid stage atau stage menengah gitu. Nah, di sini mulai kelihatan nafas agak berat gitu, terus burungnya mulai capek, gampang capek lah gitu ya. Kalau misalkan burung-burung free fly, burung soaring gitu, burung-burung predator yang biasanya dibalapin atau misalkan soaring di atas, ini biasanya ketara banget kalau misalkan udah masuk mid stage ini, karena misalkan jarak beberapa menit gitu ya, kuat setengah jam, ini baru 10 menit atau 15 menit udah capek. Nah, biasanya ini memang ada gejala ke sana di luar gejala-gejala lain, misalkan kurang makan atau segala rupa ya. Tapi pada mid stage ini biasanya udah mulai ada gangguan ke saluran pernafasan gitu. Karena ya nafasnya mulai berat kayak gitu, ekor mulai naik gitu ya. Terus misalkan ini tidak ditangani juga, akhirnya ke end stage. Biasanya si aspergillus ini sudah membentuk
massa perkejuan di dalamnya gitu. Jadi udah kayak nanah yang tebel gitu. Nah, akhirnya mulut udah ngebuka, nafas tuh mulut kebuka gitu, kurus banget biasanya nyilet, terus berat nafasnya, udah nggak bisa bertengger, dan biasanya pada end stage ini ya udah mati dalam hitungan 2-3 hari. Ketahuan megap-megap itu udah susah karena kan kekurangan oksigen ya gitu. Nah, kemudian gimana caranya biar kita tahu untuk mendiagnosa Aspergillus ini? Nah, kalau waktu di Arab, pengalaman di Arab kerja gitu, kita bisa tahu dengan endoskopi gitu. Jadi ada pemeriksaan rutin, biasanya ya yang punya burung falcon itu memang rutin meriksa gitu ya, kita endoskopi, kita lihat. Nah, di kantung hawanya ini, kalau misalkan baru early stage, ada titik-titik nodul Aspergillus gitu. Nah, ini kita bisa langsung obatin. Walaupun memang dia belum menunjukkan gejala pernafasan gitu, belum sesak, belum apa, cuman memang dia bilang makannya kurang, terus beratnya turun kayak gitu. Nah, di endoskopi ternyata ada Aspergillus. Ini bisa ketahuan karena gold standarnya memang menggunakan endoskopi. Jadi 10-15 menit kita periksa ketahuan. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan X-ray early stage ini nggak ketahuan gitu. Pakai apalagi misalkan susah memang gold standarnya ya memang endoskopi kalau misalkan kita mau ngecek Aspergillus gitu ya pada early stage. Karena tadi saya bilang gejalanya memang bukan di pernafasan. Nah, tetapi pada saat misalkan mid stage atau end stage, kita pakai X-ray biasanya udah kelihatan nodul-nodul di air sac, nodul-nodul di bagian daerah paru-paru kayak gitu udah kena, karena ini biasanya udah ada aspergilloma gitu, udah ada massa gitu perkejuan yang memang secara fisiologis memang tubuh itu membentuk kapsul untuk membungkus si spora jamur itu, spora aspergillosis ini, akhirnya makin gede. Nah, biasanya kalau misalkan di endoskopi si massa ini kalau misalnya masih mid stage, ini bisa diangkat, bisa diambil gitu, kita kasih obat terus diambil. Nah, biasanya kita juga bisa dikultur gitu ya, si sampelnya kita ambil dikultur. Nah, ternyata misalkan nanti jamurnya aspergillosis flavus biasanya atau fumigatus kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa di Indonesia banyak kejadian yang burungnya itu ya udah sesak nggak ketolong karena seperti itu. Dan ini gue ngomong seperti ini karena banyak burung parrot yang mati dengan keadaan seperti itu, gue nekropsi dan hasilnya positif Aspergillus gitu ya. Jadi di dalamnya udah kuning sebadan-badan, terus kantung hawanya udah tebel banget. Harusnya kan kantung hawa itu transparan ya, transparan tipis. Nah, ini udah kuning, kemudian udah tebel, banyak nodul-nodul perkejuan, bahkan kadang ada ya jamurnya kayak oncom hitam gitu ya di dalam itu. Nah, seperti itu. Dan ini memang ketahuan setelah di nekropsi. Makanya kenapa susah banget. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya, golden standarnya memang di endoskopi sih gitu. Nah, mungkin ada klinik-klinik yang bisa ada jasa untuk endoskopi ya, nanti bisa saya rekomendasikan ke sana. Jadi bisa langsung tuh ketahuan ada Aspergillus atau enggak. Kemudian untuk pencegahannya seperti apa? Yang pertama, kandang harus selalu bersih. Kemudian jangan terlalu penuh, jangan terlalu sempit. Kemudian makanan juga jangan disimpan di tempat yang lembab, karena selain menyebabkan aspergillosis pada burung, Aspergillus ini juga menghasilkan toksin yang disebut aflatoksin gitu. Dan ini juga bisa menyebabkan kerusakan hati, kemudian bisa menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Gitu guys. Jadi memang ya untuk saat ini agak sulit gitu ya untuk mendeteksi Aspergillus pada burung gitu untuk stage-stage awal ini. Tetapi memang Aspergillus ini juga bisa kita cegah penyebarannya. Yang pertama memang kita harus, tadi udah dijelasin sebelumnya ya, jangan terlalu sempit kandangnya. Kemudian burungnya juga minimalisirlah stres untuk burung ini gitu kan. Kemudian vitamin bisa diberikan, vitamin A, vitamin B, C, D, E semuanya gitu, multivitamin kita berikan. Kemudian juga pakan penyimpanannya yang bagus, kering, tidak lembab, dan
tidak apa ya, kalau bisa dicuci dulu untuk biji-bijian gitu, dicuci dulu. Dan pada saat misalkan dicuci ini, karena kan kondisinya basah, bijian ini kalau misalnya udah basah ya dikasih ke burung maksimal itu 3 jam. Kalau misalnya nggak habis ya diangkat gitu ya. Kemudian untuk pencegahan aspergillus ini gitu, untuk pencegahan aspergillus ini apalagi ya selain itu ya, kebersihan kandang sih gitu. Kebersihan kandangnya harus diperhatikan, jangan jorok. Kemudian ya usahakan tidak lembab gitu ya, karena kotoran yang menumpuk segala rupa di bawah itu kalau misalnya lembab ya spora jamur ini senang banget gitu. Itu yang bisa nanti terhirup sama burung, akhirnya ya burungnya sakit. Nah, pengecekan rutin juga memang sebaiknya dilakukan gitu, walaupun mungkin apa ya, ya kalau misalkan kita udah mendeteksi adanya kelainan nih, misalkan burung gua makannya udah berkurang, beratnya kok agak kurus ya gitu, misalkan dimainin kayak gitu. Nah, atau misalkan kok ada mulai megap-megap, nah itu kita harus segera periksa, segera cek gitu ya. Nah, kemudian untuk pengobatannya biasanya ya untuk aspergillus ini juga berbeda obat jamurnya dibanding tadi candida sama megabacteria. Ini untuk aspergillus biasanya kita gunakan itraconazole, fluconazole bisa, voriconazole nggak tahu di sini ada apa enggak ya, gue belum pernah nemu di Indonesia voriconazole. Kalau di Arab memang ada khusus ya dari salah satu produsen obat gitu, memang diciptakan untuk Falcon khusus, itu bahan aktifnya pas gue lihat memang voriconazole gitu. Nah ini memang katanya cukup lebih bersahabat dengan hati gitu, karena itraconazole, fluconazole ini obat-obat jamur gitu ya, obat-obat jamur termasuk tadi amphotericin B ini memang hepatotoksik gitu, memang bikin hati kerjanya berat, bikin keracunan hati gitu. Dan untuk terapi suportif lainnya selain obat-obat jamur tadi, kita harus berikan hepatoprotektor, misalnya apa, kurkuma kayak gitu, kemudian vitamin A, vitamin E. Nah ini bisa diberikan bersamaan dengan obat-obatan jamur tadi gitu. Kemudian ya yang lain-lainnya antibiotik juga perlu diberikan kalau misalkan ada gejala infeksi sekunder ke arah bakteri gitu. Nah kemudian pengecekan darah juga bisa dilakukan, kimia darah, kita lihat kondisi hatinya seperti apa, enzim hatinya naik atau enggak, ginjalnya seperti apa, agar kita bisa pengobatan atau treatmentnya ini enggak apa ya, enggak barbar. Jadi kita harus ngelihat, nah takutnya kita dengan barbar ngasih obat ini itu segala rupa, ternyata hatinya yang malah nggak kuat gitu, malah matinya karena obat-obatan gitu, malah jadi lebih cepat mati karena diobatin gitu ya. Dan untuk aspergillus ini juga pengobatannya ya cukup lama, bisa 2 sampai 8 minggu bisa, dari yang pernah saya baca ya. Tapi rata-rata yang pernah diobatin gitu di Falcon itu ada yang memang cukup parah ya, bukan end stage sih, mid stage lah gitu, diobatin ini kalau nggak salah sekitar 3 mingguan lah, 3 minggu nonstop. Kemudian kita cek lagi ya, alhamdulillah ternyata bersih, bisa seperti itu. Jadi memang harus konsisten, harus disiplin. Kalau misalkan pengobatan jamur ini nggak bisa, udah nggak ada nih gejalanya gitu, terus kita stop obatnya padahal belum beres. Nah ini biasanya kesananya malah jadi lebih parah lagi gitu, karena sifat jamur ini kalau misalkan obatnya nggak diberesin, biasanya dia kayak semacam apa ya, mati suri lah gitu. Oh udah sembuh nih ternyata masih ada gitu. Jadi seperti itu guys untuk jamur ya. Jadi di video ini kalian udah tahu jamur tadi candida, terus candida yang di video sebelumnya ya kita bahas candida, megabacteria, dan terakhir di part 2 ini aspergillus. Semoga bisa menambah wawasan kalian di hobi burung ini gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyain di kolom komentar. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bye.